Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam Mimbar Gemar Online hari ini 29 Juni 2021 bersama saya Yosua Hendry. Salam bergemar, puji Tuhan Bapak Ibu, kita dapat berjumpa kembali di Mimbar Gemar Online. Dan saya akan bawakan renungan sedikit pengajaran yang terambil di dalam 1 Petrus 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Tapi akan saya bacakan ayat ke-8 dan 9 saja. Bapak Ibu perhatikan dalam Alkitab masing-masing. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tuhan menginginkan kita untuk berjaga-jaga, sadar dan berjaga-jaga. Karena lawan kita iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Tentu singa yang mengaum-ngaum di sini bukan secara fisik kita akan bertemu dengan singa yang sedang lapar dan mengaum-ngaum ingin menelan kita, bukan. Tetapi saya mendapatkan pengertian dari Tuhan bahwa singa yang mengaum-ngaum ini adalah sama seperti yang terjadi dalam akhir-akhir ini, yaitu banyak sekali berita bohong, itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berita fitnah, kabar palsu, dan meningkat di dalam kehidupan rohani adalah pengajaran palsu, pengajaran sesat yang begitu marak di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, pengertian dari singa yang mengaum-ngaum adalah mengaum-ngaum artinya suara yang keras, singa itu mengeluarkan suara yang keras. Dan suara yang keras ini adalah bicara tentang pengajaran-pengajaran palsu, pengajaran-pengajaran sesat yang mencoba menarik kehidupan kita, memisahkan kita, mengambil kehidupan kita yang semula menuju kepada kekekalan dan akan direbut menuju kepada kebinasaan. Oleh sebab itu kita harus sadar, berjaga-jaga, dan kita harus melawan iblis ini. Bagaimana cara kita dapat menang menghadapi iblis? Bagaimana cara kita menang menghadapi pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran palsu? Dalam perikop 1 Petrus 5 ini mengatakan bahwa gembalakanlah kawanan domba Allah. Bapak Ibu, tidak ada cara lain untuk kita menang melawan pengajaran sesat, menang melawan pengajaran palsu, menang melawan singa yang mengaum-ngaum, yaitu kalau kita tinggal di dalam penggembalaan. Hanya satu cara supaya kita menang melawan pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran palsu, yaitu kita harus tinggal di dalam penggembalaan. Kenapa? Kenapa kok sangat penting sekali penggembalaan? Karena kita tidak akan pernah bisa menang sendiri melawan pengajaran-pengajaran sesat. Kita memerlukan gembala, memerlukan gembala agung kita, membela kehidupan kita, mengalahkan singa yang mengaum-ngaum, mengalahkan pengajaran sesat itu. Dari kehidupan kita sendiri kita tidak ada kekuatan untuk melawan pengajaran sesat. Tetapi kalau kita tinggal di dalam penggembalaan, maka kehidupan kita adalah tanggung jawab Gembala Agung. Maka Gembala Agung itu akan mengalahkan, memukul kalah, menghancurkan pengajaran-pengajaran sesat itu yang akan menelan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan diluputkan, kita akan dimenangkan, kita akan diangkat saat pengajaran sesat itu datang untuk menghantam kehidupan kita. Ada pembelaan dari Gembala Agung kita. Haleluya. Semoga ini menjadi pengertian kita semua. Bagaimana kita bisa menang di dalam kehidupan yang akhir zaman yang begitu menyesatkan ini. Kita sendiri, Bapak Ibu, bisa menulis atau list pengajaran-pengajaran sesat yang ada di dunia. Ada berapa banyak pengajaran sesat di dunia ini? Begitu banyak, dan itu ada di sekeliling kita. Satu-satunya cara untuk menang, yaitu kalau kita hidup di dalam penggembalaan. Karena di situ ada pembelaan dari Gembala Agung kita. Haleluya. Lalu praktek dari seorang yang hidup tergembala itu juga ada di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai ke-11. Bapak Ibu perhatikan, yaitu praktek dari orang yang setia dalam pengembalaan. Yang pertama yaitu di dalam ayat 1
ayat kedua. Ayat kedua, praktek dari orang yang setia dalam penggembalaan. Ayat yang kedua, Bapak Ibu bisa membaca di sana ayatnya 1 Petrus 5 ayat yang kedua, yaitu melayani dengan rela. Ini yang pertama. Ciri atau praktek dari orang yang setia dalam penggembalaan adalah melayani dengan rela. Yang kedua adalah tidak mencari keuntungan. Ini ayat yang kedua mengatakan praktek dari kehidupan orang yang setia dalam penggembalaan. Melayani dengan rela, tidak mencari keuntungan. Yang ketiga adalah bisa menjadi teladan. Ini adalah orang-orang yang tergembala. Yang keempat, praktek dari orang yang setia dalam penggembalaan. Yang keempat, merendahkan diri satu dengan yang lain, terutama merendahkan diri kepada Tuhan. Ini adalah praktek dari orang yang rendah hati. Yang kelima, praktek dari orang yang tergembala. Yang kelima, tidak khawatir akan segala sesuatu. Tidak khawatir akan segala sesuatu. Ini adalah praktek dari orang yang tergembala, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu merasa tergembala, mari kita koreksi diri kita. Praktek kehidupan kita apa? Apakah kita melayani dengan rela? Apakah kita tidak mencari keuntungan? Apakah kita bisa menjadi teladan? Apakah kita rendah diri kepada sesama, terutama kepada Tuhan? Atau apakah kita tidak khawatir akan segala sesuatu? Kalau kita memiliki kehidupan seperti itu, maka kita adalah orang-orang yang setia di dalam penggembalaan. Haleluya. Ada upah bagi kita yang menang melawan pengajaran sesat. Bagi kita yang menang atas pengajaran sesat, bagi kita yang tergembala. Yang pertama adalah Tuhan, ayat ke-10, ya Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab ayat ke-10. Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Ini adalah upah bagi orang yang setia dalam penggembalaan, sehingga dia menang dalam pengajaran sesat. Ya, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Ini adalah janji Tuhan bagi orang-orang yang tergembala dan menang atas seluruh pengajaran-pengajaran sesat. Lalu yang kedua, upah yang kedua, kita memperoleh mahkota kemuliaan. Memperoleh mahkota kemuliaan. Ayat yang keempat saya akan bacakan. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu sadar berjaga-jaga. Lawan kita iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Singa yang mengaum-ngaum ini berbicara dengan pengajaran-pengajaran sesat yang sengaja ditebarkan oleh si setan iblis. Si kunyuk menebarkan pengajaran-pengajaran sesat sehingga kehidupan kita akan diseret. Di mana letak kekuatan kita? Yaitu kalau kita tergembala oleh gembala agung, Bapak Ibu. Di situ ada pembelaan Tuhan yang luar biasa. Ya, ciri praktek dari orang yang tergembala, yaitu dia melakukan segala sesuatu dengan rela atau melayani dengan rela, lalu tidak mencari keuntungan, lalu bisa menjadi teladan, lalu rendah hati kepada sesama, terutama kepada Tuhan, dan tidak khawatir akan apapun. Maka kehidupan kita, kalau kita mendapati kehidupan kita seperti ini, kita adalah pribadi-pribadi yang tergembala di hadapan Tuhan. Kita akan memperoleh mahkota kemuliaan yang sudah disediakan Tuhan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Sedikit pengajaran, semoga penyampaian pesan firman Tuhan yang saya terima, yang saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu, bisa tersampaikan dengan baik, diterima dengan baik, dengan pengertian yang baik, sehingga kehidupan kita terberkati melalui pengajaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk berkat firman Tuhan-Mu, berkat pengajaran-Mu pada pagi hari ini Tuhan, agar kehidupan kita sadar dan berjaga-jaga, karena lawan kami adalah iblis. Oh Tuhan, yang menebarkan pengajaran-pengajaran palsu. Buat kami Tuhan mau tergembala kepada Engkau, agar kami dapat, oh Tuhan, menerima pembelaan dari Gembala Agung ini dalam menghadapi pengajaran-pengajaran sesat. Tuhan, praktek bagi kami adalah
kehidupan yang tergembala. Kami harus Tuhan memiliki ciri-ciri, yaitu kehidupan yang mau tergembala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati kami semua sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari mara bahaya petaka Tuhan hingga akhir hari nanti, bahkan akhir kesudahan akhir zaman nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Ini seluruh doa kami alaskan dalam satu nama yang berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa sepanjang hari ini. Haleluya. Salam bergemar. Puji Tuhan.